Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Batono bersama anggota kelompok saya Ferry Mursidan dan Abdal Fauzan. Berikut kami menjelaskan materi tentang anatomi kontrak. Perlu kita pahami bahwa di dalam anatomi kontrak perlu memperhatikan beberapa indikator. Yang pertama, ada anatomi muatan kontrak secara yuridis. Artinya secara yuridis yaitu mengatur kewajiban para pihak, mengatur tentang cara penyelesaian sengketa yang timbul di antara para pihak yang terikat dalam suatu kontrak. Artinya secara yuridis perlu kita memperhatikan dasar-dasar hukum dalam muatan-muatan kontrak. Dan kemudian ada anatomi kontrak secara umum, yaitu secara garis besar. Maksudnya anatomi kontrak secara umum ini perlu kita pahami bahwa menurut hukum perdata Indonesia, secara umum perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain, atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Terdapat pasal 1313 KUHP Perdata. Nanti teman-teman bisa baca secara langsung di pasal 1313. Di situ dijelaskan tentang muatan kontrak, tapi itu secara garis besar. Kemudian ada juga anatomi kontrak secara rinci, yaitu dijelaskan secara poin per poin di tiap-tiap penjelasan secara rinci di tiap pasal KUHP Perdata. Artinya seorang yang membuat janji dan menerima janji, atau seorang yang memberi kontrak dan menerima kontrak, itu diatur di KUHP Perdata itu sendiri. Dan kemudian ada muatan kontrak berdasarkan konteks transaksi mandatori. Artinya di setiap transaksi itu ada perjanjian terlebih dahulu sebelum menyepakati sebuah kontrak. Dan kemudian ada checklist untuk penyusunan kontrak. Nah, di dalam kontrak perlu ada aturan yang tertulis ketika kita menyepakati sebuah kontrak. Nah, itu sebagai bukti tertulis ketika kita ada sebuah problematika di dalam sebuah perjanjian atau di dalam sebuah kontrak. Kemudian ada 3 macam isi atau tujuan kontrak yang diatur pada pasal 1234 junto 1235 sampai 1242 KUHP Perdata. Yang pertama, untuk memberikan sesuatu. Artinya di dalam sebuah kontrak ada janji, ada sebuah perjanjian, entah itu barang dan jasa yang diberikan terhadap si pemberi kontrak dengan si penerima kontrak. Dan yang kedua ada untuk berbuat sesuatu. Nah, artinya dari dalam sebuah kontrak terjadi apabila ada yang berbuat memiliki isi-isi tertentu, yaitu dengan berbuat sesuatu. Dan ketiga, untuk tidak berbuat sesuatu. Di dalam tidak berbuat sesuatu perlu juga ada kontrak dan perjanjian di dalam situ. Nah, kemudian isi perjanjian atau sebuah kontrak ada pasal 1234. Tiap-tiap perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Itu diatur pada 1235 sampai 1238. Perjanjian untuk memberikan sesuatu, dan 1239 sampai 1242 perjanjian untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Demikianlah anatomi atau susunan muatan-muatan kontrak, membuat kontrak atau perjanjian dengan baik dan benar. Nanti lebih lengkapnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya, yaitu Ferry Mursidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Mursidan. Di sini saya akan melanjutkan materi anatomi kontrak yang barusan dibawa oleh Rivaldi Batono. Yang pertama yaitu subjek hukum para pihak. Yang pertama ada komparisi atau kapasitas. Yang kedua ada kesepakatan atau tanda tangan. Yang ketiga ada persetujuan atau pemberitahuan yang disyaratkan. Lanjut 2, objek hukum atau barang atau jasa. Barang, penyambutan dan penguraian secara pasti dan tepat barang yang menjadi objek kontrak. Jasa, penyebutan atau penguraian
pasti dan tepat prestasi yang dilakukan oleh para pihak, spesifikasi dan desain dilampirkan jika perlu. Selanjutnya, anatomi kontrak, hubungan hukum, jenis dan sifat, judul atau nama kontrak. Yang kedua, penyebutan judul atau nama kontrak dalam recital clauses. Yang ketiga, ada kewajiban-kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat, hak-hak masing pihak. Secara umum garis besar, judul nama kontrak, heading. 2. Para pihak, konspirasi, pertis. Yang ketiga, pertimbangan atau konsideran, recital, clause, premix. Yang keempat, isi, konten atau body. Yang kelima, penutup, closing. Yang keenam, tanda tangan atau signature space. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Ferry. Langsung saja kita mulai. Anatomi kontrak secara umum atau secara rinci. 1. Para pihak, recital clause. 2. Definisi dan interpretasi. 3. Ruang lingkup perjanjian. 4. Pelaksanaan perjanjian berinformasi delivery. 5. Harga imbalan jasa. 7. Waktu dan cara pembayaran. 8. Denda atau bunga. 9. Pajak dan biaya yang timbul. 10. Ganti rugi. 12. Asuransi. 13. Keadaan kahar atau force majeure. 14. Pengalihan. 15. Pilihan hukum. Anatomi kontrak berdasarkan konteks transaksi mandatory. 1. Kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah. 2. Kontrak kerja konstruksi. Lanjut. Syarat pedoman material kontrak pengadaan barang atau jasa, proses nomor 54 tahun 2010. 1. Rancangan kontrak berpedoman pada standar kontrak pengadaan barang jasa yang diatur dengan peraturan kepala LKPP pasal 65 ayat 2 dan 3 Perpres 54 tahun 2010. 2. Buku lampiran 2 menentukan bahwa syarat perjanjian terdiri dari 1. Pokok perjanjian terdiri dari A. Pembukaan. 1. A. Judul kontrak. B. Nomor kontrak. C. Tanggal kontrak. 4. D. Kalimat pembuka. 5. Para pihak dalam kontrak. 6. Latar belakang. Lanjut. B. Isi kesepakatan nilai kontrak dan sumber pembayaran pengertian. Definisi. Beberapa dokumen merupakan satu kesatuan hierarki pelaksanaan kewajiban jangka waktu dan mulai di efektifnya. C. Penutup. Lanjut. Syarat material kontrak kerja konstruksi. UU nomor 18 tahun 99. Pasal 22 ayat 2 UU nomor 18 tahun 99 tentang jasa konstruksi menyatakan kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai 1. Para pihak, rumusan pekerja. 2. Rumusan pekerja. 3. Masa pertanggungan dan atau pemeliharaan. 4. Tenaga ahli. 5. Hak dan kewajiban. 6. Cara pembayaran. 7. Cedera janji. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.